Di sebuah sudut kota kecil yang berdebu, Ji-hoon melangkah dengan berat. Setiap gesekan sepatunya yang robek di atas aspal kasar terdengar seperti bisikan kemiskinan yang gan pergi. Bagian depan sepatu itu menganga, memperlihatkan kaos kaki yang lusuh dan jemari yang kedinginan. Baginya, jalan menuju sekolah bukanlah sekadar jarak, melainkan ujian harga diri yang harus ia tempuh setiap pagi. Gerbang sekolah bukan lagi tempat bermain, melainkan panggung penghinaan. Tawa riang teman-temannya berubah menjadi belati saat mata mereka tertuju ke bawah, ke arah kakinya. Lihat si pemulung datang, seru mereka diiringi telunjuk yang menghakimi. Ji-hoon menunduk dalam, membiarkan poni rambutnya menutupi mata yang mulai berkaca-kaca. Dunia terasa begitu sempit, menyesakkan dadanya dengan rasa malu yang membakar. Di tengah riuhnya ejekan, Ji-hoon menarik napas panjang. Ia tidak membalas, tidak juga lari. Di balik tundukan kepalanya, sebersit api muncul di tatapannya. Dengan suara rendah namun penuh penekanan, ia berbisik pada dirinya sendiri. Tertawalah sekarang, karena suatu hari nanti, langkahku akan jauh lebih kuat dan lebih tinggi dari cemoohan kalian. Ia kembali melangkah, kali ini dengan punggung yang lebih tegak. Tahun-tahun telah berganti, namun semangat Ji-hoon tak pernah padam. Kini, bukan lagi jalanan sekolah yang ia pijak, melainkan lantai bengkel tua yang beraroma kulit dan lem. Jemarinya yang dulu menahan air mata kini cekatan memegang jarum dan benang. Setiap hari, ia belajar desain, pola, dan teknik menjahit sepatu dari sisa-sisa kain bekas. Tangannya, yang dulu mulus, kini dipenuhi luka sayatan dan tusukan jarum, menjadi saksi bisu dari setiap impian yang ia rajut. Bagi Ji-hoon, setiap jahitan bukan sekadar menyatukan potongan kain. Itu adalah doa, harapan yang disematkan untuk masa depan yang lebih baik. Ia membayangkan setiap sepatu yang lahir dari tangannya akan membawa pemiliknya melangkah ke tempat-tempat indah, jauh dari cemoohan dan kesulitan. Matanya menyala, memantulkan cahaya redup dari lampu bengkel, penuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ia tahu, setiap helaan napas dan tetes keringat adalah investasi untuk hari esok. Malam larut, dan bengkel sepi. Hanya suara gesekan jarum dan napas teratur Ji-hoon yang terdengar. Di atas mejanya, sepasang sepatu kets yang unik, dibuat dari kombinasi bahan daur ulang, kini telah selesai. Ini bukan sepatu biasa. Ini adalah manifestasi dari keteguhan hatinya, dari janji yang pernah ia bisikan bertahun-tahun lalu. Ia mengangkat sepatu itu, memandangnya dengan bangga. Ini adalah langkah pertama, pijakan menuju impian yang lebih besar. Dari balik tumpukan kain dan sisa kulit, sebuah takdir tak terduga mulai terjalin. Suatu hari, seorang model lokal dengan mata tajam menemukan sepasang sepatu buatan Ji-hoon di sebuah pameran seni kecil. Terpikat oleh keunikan desain dan sentuhan tangan yang tulus, sang model memutuskan untuk memakainya dalam sebuah sesi foto. Tanpa Ji-hoon sadari, kilauan sederhana karyanya akan segera menarik perhatian dunia. Gambar-gambar model dengan sepatu Ji-hoon itu diunggah ke media sosial. Dalam hitungan jam, sepatu misterius itu viral. Komentar-komentar membanjiri, menanyakan siapa pembuatnya dan di mana bisa mendapatkannya. Dari balik layar ponselnya yang retak, Ji-hoon tertegun. Ia membaca setiap pujian, setiap pertanyaan. Namanya, yang dulu tenggelam dalam cemoohan, kini perlahan menggema di jagat maya, membawa gelombang harapan baru. Di tengah riuhnya notifikasi, Ji-hoon tersenyum. Bukan senyum penuh kemenangan, melainkan senyum kecil yang dipenuhi rasa syukur dan haru. Ia ingat bisikannya bertahun-tahun lalu. Suatu hari, langkahku akan lebih kuat dari cemoohan mereka. Kini, bisikan itu mulai menjelma nyata. Setiap langkah yang ia ambil, setiap jahitan yang ia buat, akhirnya menemukan jalannya untuk diakui. Ini baru permulaan, dan Ji-hoon siap untuk melangkah lebih jauh. Puluhan tahun berlalu, dan anak laki-laki dengan sepatu robek itu kini berdiri di atas panggung megah. Sorotan lampu menari di wajahnya, ribuan pasang mata menatap kagum. Di layar raksasa di belakangnya, logo elegan perusahaannya berkilau, J-Stabs. Tepuk tangan membahana, mengiringi pengumuman koleksi terbarunya yang revolusioner. Ji-hoon, sang CEO dari brand fashion ternama, membalas tepuk tangan dengan senyuman.
Sebuah simfoni dari mimpi yang kini menjadi kenyataan. Namun, di balik gemerlap lampu dan sorak-sorai, ingatan Ji-hoon melayang. Ia melihat kembali bayangan dirinya yang kurus, berjalan sendirian di jalanan berdebu dengan sepatu yang menganga. Ia merasakan kembali dinginnya tatapan ejekan, pahitnya bisikan penghinaan. Kenangan itu tidak lagi terasa menyakitkan, melainkan menjadi fondasi, pengingat tentang dari mana ia berasal dan mengapa ia tak pernah berhenti melangkah. Malam itu, setelah semua gemerlap mereda, Ji-hoon kembali ke kantornya. Di mejanya, terbingkai rapi sepasang sepatu kets tua yang robek. Sepatunya di masa kecil. Ia menyentuhnya perlahan, sebuah pengingat abadi bahwa setiap langkah, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk mengubah takdir. Dari jejak yang terluka hingga puncak kesuksesan, Ji-hoon telah membuktikan langkah kaki yang berani akan selalu lebih kuat dari cemoohan manapun. Ia menutup mata, tersenyum. Perjalanan ini, baginya, baru saja mencapai satu titik, dan jejak-jejak baru akan terus terukir. Di tengah euforia peluncuran koleksi baru J-Stabs, muncullah Haejin, kritikus mode paling tajam di industri. Matanya yang dingin menelusuri setiap detail sepatu Ji-hoon. Bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Terlalu sentimental, bisiknya saat sesi tanya jawab, suaranya menusuk. Idealisme bagus, tapi dunia mode butuh lebih dari sekadar cerita masa lalu yang menyentuh hati. Kata-katanya bagai hantaman keras, meremehkan setiap jahitan, setiap luka yang membentuk Ji-hoon. Ji-hoon, yang biasanya tenang, merasakan amarah membara. Apakah mode harus melupakan akarnya, melupakan esensi sebuah perjuangan? Tanyanya. Suaranya bergetar. Perdebatan sengit pun pecah, bukan hanya tentang idealisme versus komersialisme, tapi juga tentang filosofi hidup. Di tengah panasnya argumen, tatapan Haejin yang awalnya menghakimi perlahan berubah. Sebuah memori samar melintas di benaknya. Entah mengapa, sosok Ji-hoon mengingatkannya pada sesuatu yang telah lama terkubur. Dalam sekejap, Haejin melihat bukan sekadar CEO J-Stabs yang sukses. Ia melihat kembali Ji-hoon kecil, anak miskin dengan sepatu robek yang dulu berani melawan dunia. Ia melihat ketekunan yang sama, semangat yang tak padam. Sebuah kilasan masa lalu, mungkin dari dirinya sendiri, yang terlupakan. Meskipun ia tak mengatakannya keras-keras, sebuah pengakuan mulai tumbuh di benaknya, bahwa di balik sentimentalitas itu, ada kekuatan sejati. Sebuah kisah yang jauh lebih dalam dari sekadar tren mode sesaat. Perdebatan mungkin belum usai, namun sebuah pemahaman baru telah lahir. Gemuruh tepuk tangan telah mereda. Di panggung, lampu-lampu perlahan padam. Ji-hoon dan Haejin kini berdiri di balkon, tinggi di atas kota yang ramai. Hujan deras mulai turun, membasahi wajah dan rambut mereka. Namun tak ada yang bergeming. Lampu-lampu kota di bawah mereka berkelip, menciptakan permadani cahaya yang basah. Ada keheningan yang menyelimuti, keheningan yang lebih berarti dari ribuan kata. Pelan-pelan, kepala Haejin menoleh ke arah Ji-hoon. Matanya, yang tadi penuh dengan kritik tajam, kini memantulkan cahaya kota yang basah. Ji-hoon membalas tatapannya, tidak ada lagi kemarahan atau ketegangan. Hanya ada pemahaman. Luka-luka masa lalu, bisikan-bisikan cemoohan, idealisme yang berbenturan dengan komersialisme. Semuanya seolah larut bersama tetesan hujan yang jatuh. Dalam keheningan itu, mereka berdua berbagi beban yang tak terucapkan. Malam itu, di bawah guyuran hujan, di antara kilauan lampu kota, sebuah jembatan tak terlihat telah terbentang di antara mereka. Bukan hanya antara CEO sukses dan kritikus tajam, melainkan antara dua jiwa yang pernah merasakan dinginnya dunia, yang kini menemukan kesamaan dalam perjuangan mereka. Hujan terus turun, membersihkan segalanya, menyisakan hanya jejak-jejak yang menghubungkan mereka. Pertemuan ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru, di mana pengertian mungkin lebih berharga daripada kemenangan. Hujan masih mengguyur deras, namun dinginnya tak lagi terasa. Ada kehangatan yang merambat di antara mereka. Ji-hoon, dengan tatapan yang kini penuh kelembutan, perlahan meraih tangan Haejin. Tangannya yang basah menggenggam erat, seolah tak ingin melepaskan. Di tengah gemerlap lampu kota yang memantul di genangan air, momen ini terasa seperti lukisan yang hidup.
Dua jiwa yang menemukan satu sama lain di tengah badai. Waktu seolah berhenti. Dalam balutan hujan dan kilauan lampu kota, Ji-hoon mendekat, menarik Hae-jin ke dalam pelukannya. Bibir mereka bertemu, sebuah ciuman yang dalam dan penuh gairah. Itu bukan hanya ciuman sepasang kekasih, melainkan pertemuan dua masa lalu yang pahit, dua idealisme yang akhirnya menyatu. Setiap tetesan hujan yang jatuh, setiap kilauan lampu yang berkedip, menjadi saksi bisu bersatunya dua hati yang telah menemukan tempatnya. Dinginnya masa lalu yang penuh luka kini terbakar oleh api cinta yang membara. Dari langkah sepatu robek di jalanan kumuh, hingga mahakarya fashion yang mendunia, perjalanan Ji-hoon telah menemukan puncaknya. Bukan hanya dalam kesuksesan material, tetapi dalam menemukan hati yang memahami luka terdalamnya. Hati yang mampu melihat melampaui gemerlap panggung. Hae-jin, sang kritikus, kini menjadi partner hidupnya. Saksi bisu bahwa cinta dan pengertian adalah mahakarya terhebat. Hujan perlahan mereda, menyisakan ketenangan. Di Cakrawala, fajar baru mulai menyingsing, menjanjikan awal yang indah bagi kisah mereka. Ji-hoon dan Hae-jin bergandengan tangan, siap melangkah ke masa depan.